Tinggal panggil Google Assistant. Oke Google, matikan lampu depan. Nah, Baiklah, mematikan lampu depan. tuh. Kalau mau menghidupkannya, kita tinggal panggil Google lagi. Oke Google, hidupkan lampu depan. Baiklah, menyalakan lampu depan. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Bardi Smart Breaker. Alat ini fungsinya untuk WiFi Smart Switch. Jadi fungsinya adalah untuk menggantikan saklar, bisa diperintah otomatis melalui smartphone. Jadi misal kita menggunakan saklar untuk lampu, jadi lampu bisa otomatis kita hidupkan menggunakan smartphone, atau kita menghubungkan saklar ke dispenser, jadi otomatis dispenser hidup saat kita menghidupkannya melalui handphone tanpa harus mendatangi saklar yang ada di dinding yang biasa kita gunakan seperti itu. Dan bisa saklar untuk saklar lainnya. Jadi ini sangat murah ya, harga di bawah 100.000, tergantung dari seller yang jual di toko terdekat ataupun di online shop. Isinya cuman beginian doang, sama buku panduan plus baut. Nah, jadi ini memiliki dua input sama dua output. Input ini dari listrik langsung. Jadi ini saya permudah aja bahasanya, mungkin nanti kalau apa susah dipahami. Ini dari listrik langsung, nanti kita colok, sebelum dicolok lah, kita pasang kabel biasa, kan ada dua kabel, kita tempel di sini, ujungnya kita masukin nanti ke slot listrik, kita colokin. Nah ini input namanya. Nah untuk outputnya ini kita hubungkan ke lampu atau ke alat-alat lainnya yang menggunakan saklar, yang kita ingin menggunakan saklar, ini dihubungkan. Kita anggap aja ke lampu dulu, ini kita hubungkan dua outputnya ini ke lampu. Nah ini seperti saklar biasa, cara pemakaiannya saklar biasa juga seperti itu, dua input dua output. Nah biasanya baru di sini cara menghidupkannya kita klik klik. Nah ini alat mengklik-kliknya tuh tidak gede ya, sebesar ini doang. Kalau misalnya kita mau hidupkan, kita klik hidup, mati. Kalau posisi kita ingin menggunakan saklar seperti biasa. Nah, jadi fungsi WiFi ini tadi seperti saya katakan adalah untuk bisa saklar ini dikontrol melalui handphone atau smartphone. Nah, tapi kita sebelum mengaktifkan ini, kita harus download aplikasi dulu, aplikasi bawaannya yaitu Bandi. Bandi yang ada di Play Store, kita bisa download. Nanti saya tunjukin aplikasinya. Setelah kita download, nanti baru kita setting di sana. Seperti itu ya. Ini sebelum saya setting ke aplikasinya, saya tunjukin dulu, mungkin masih agak susah, jadi saya tunjukin cara pemasangan yang sederhana saja. Sebentar. Oke, ini dia yang sudah terpasang dengan kabel. Ya, pasang aja kabel sini, mau merahnya sebelah kiri atau merahnya sebelah kanan itu bebas. Yang penting dia berada di input. Input itu sebelah kiri, kanannya output. Oke, ini dia kabelnya panjang, kabel burik. Ini dia ujungnya ini. Kita coba tes, colokin. Oke. Nah, kalau kita hidupkan dia hidup seperti ini, kita matikan dia mati seperti ini. Nah, tapi untuk memulainya, maksudnya mengkonekkan dengan handphone, kita harus tekan lama untuk direset dahulu. Ya, dia ditekan lama nanti bakal mati sendiri dan hidup sendiri. Nah, setelah itu dia pasti berkedip seperti ini. Ini tandanya sudah direset. Oke, kalau udah seperti ini, baru kita masuk ke aplikasinya.
Pertama kita download dulu aplikasi Bardi. Ini dia aplikasinya. Bardi. Setelah kita download, kita buka. Nah, di sini kita masukin akun dulu. Masukin akun, daftar aja seperti biasa, seperti daftar biasa. Nah, setelah kalian mendaftarkan email, di sini kita tambahkan perangkat. Oke, di sini banyak pilihannya ya dari produk Bardi ini. Kita sesuaikan dengan perangkat yang kita punya, yaitu ini. Saya balik dulu. Nih, on off breaker. Sesuai sama gambarnya ya, on off breaker yang ini kita pilih. Nah, di sini langsung terlihat wifi kita. Nah, di sini wifi saya namanya Natsu Collection. Masukkan, nanti otomatis ya, ini wifi-nya muncul di sini. Atau kalau misalnya nggak nemu, kita bisa cari wifi-nya di sini. Nah, karena handphone saya langsung sudah terhubung dengan wifi rumah saya, jadi otomatis muncul wifi-nya seperti ini. Nah, ini kita masukin lagi kata sandi, password wifi kita berikutnya. Nah, di sini dia minta reset dulu alatnya. Nah, di sini juga kita coba reset lagi. Tadi sudah saya reset, tapi kita coba lagi reset. Tahan lama sampai dia hidup lagi. Nah, tanda dia sudah reset, yang seperti saya katakan tadi, dia akan kedip-kedip seperti ini. Nah, di sini kita klik yang ini. Oke, berikutnya dia otomatis mencari perangkat. Tunggu saja. Nah, dia langsung menginstal perangkat. Nah, di sini tertulis namanya lampu kerja. Ini bebas, bisa diubah. Misalnya saya kasih nama lampu depan, menyimpan. Oke, sudah beres. Nah, kita coba tes. Kita coba tes ya. Kita klik selesai dulu. Sini nih tulisan selesai. Kita klik selesai. Oke. Nah, dia otomatis muncul tampilan seperti ini. Ini posisi on. Di sini juga on. Tapi jika kita klik off, nah, dia mati. Nah, apapun yang terhubung kemari seperti lampu ataupun dispenser atau yang lain yang menggunakan saklar yang kita buat, dia bakal otomatis mati. Kalau ini posisi off kita klik. Nah, apabila kita klik on, dia hidup. Nah, ini tanda lampu hidup. Nah, ini juga lampu yang terhubung di sini ataupun dispenser atau yang lain-lainnya itu bakal hidup. Nah, di sini kita udah berhasil menghidup matikan alat ini menggunakan handphone. Oke. Sekarang bagaimana caranya menggunakan Google Assistant? Mungkin kita ingin menghidupkan alat ini dengan menggunakan suara, seperti oke Google, hidupkan lampu depan, seperti itu. Karena kita kasih tadi namanya lampu depan. Nah, itu bisa kita lakukan seperti ini ya. Caranya kita download lagi aplikasi. Memang agak banyak aplikasinya. Nggak banyak sih, cuman dua aplikasi aja. Yang pertama tadi Bandi, dan sekarang kita download aplikasi namanya Smart Home. Oh sorry, bukan Smart Home tapi Google
Smart Home. Nah, ini dia aplikasinya, install dulu. Ini sudah saya download, kita tinggal klik buka. Kita klik mulai. Di sini kita masukkan emailnya sesuai sama email yang kita buat tadi ya. Oke, setelah kita selesai mengisi email, udah selesai emailnya, kita daftarkan. Langsung kita klik tambah yang ada di pojok sini. Pojok atas, klik, lalu buat rumah baru. Nah, di sini kita buat namanya sesuai sama nama rumah kita. Misal saya buat di sini rumah saya. Klik lanjutkan. Setelah klik lanjut, waalaikumsalam. Setelah klik lanjutkan, nah di sini boleh diisi ya. Kalau saya mau lewatin aja ya nak, bentar ya. Klik lewati, habis klik lewati, saya lanjutkan tanpa alamat. Nah, teman-teman bisa isi pakai alamat, kalau saya sih tidak perlu. Lanjutkan, bentar ya, maaf. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ini tadi yang saya buat, namanya rumah saya tuh namanya saya. Ini bebas mau kasih nama apa aja, misalnya nama rumah Anda misalnya. Seperti itu. Nah, setelah seperti ini kita tambah lagi, klik tambah. Terus kita klik siapkan perangkat. Kompatibel dengan Google. Nah, di sini kita cari namanya sesuai sama ini ya. Bardi. Nah ini dah, Bardi Smart Home. Setuju, tautkan. Ya langsung. Nah, dia langsung muncul seperti ini. Nah, ini yang kita buat tadi, lampu depan. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tandanya kita sudah bisa menggunakan Google Assistant untuk mengaktifkan saklar ini. Oke, ini akan saya pasang ke lampu dulu, nanti kita coba. Oke, ini dia udah dipasang di saklar, digantikan dengan saklar yang lama. Ini dia Bardi tadi. Nah, ini kita coba dulu pakai tombolnya ya. Itu lampunya. Nah, saya coba matikan. Ya, dari tombol juga bisa. Nah, dari tombol bisa, terus dari handphone juga bisa kalau mau pakai saklar yang di handphone ya. Nah, ini dia. Mati. Hidup, mati, hidup. Kalau pakai saklar yang di handphone juga bisa, itu dari aplikasi Bardinya. Tapi kalau pakai suara juga bisa. Nah, kita tinggal panggil Google Assistant. Oke Google, matikan lampu depan. Nah, Baiklah, mematikan lampu depan. tuh. Kalau mau menghidupkannya, kita tinggal panggil Google lagi. Oke Google, hidupkan lampu depan. Baiklah, menyalakan lampu depan. Beres. Ya, selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.